Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam pelajaran fikih untuk kelas 10 SMKI Al-I'tisam Karawang. Ya Allah, kita akan melanjutkan mengkaji kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Ajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi. Saat ini kita masuk ke dalam pertemuan yang keempat. Kita akan membahas tema pengertian najis. Di dalam kitab tersebut disebutkan babun najasat. Babun najasat. Ya. An-najasatu jam'u najasatin. Najasat atau an-najasat adalah jamak dari kata najasah. Ya, najasah mufrad, an-najasat jamaknya. Dan dia masuk dalam kategori jamak muannas salim. Wa hiya kullu syai'in yastaqdiruhu ahlu taba'is salimah. Wahya kullu syai'in, dia adalah segala sesuatu, yastaqdhiruhu, yang dianggap kotor, ya. Ahlut taba'i, orang ahli tabiat, as-salimati, yang lurus. Jadi segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang yang sehat gitu ya, tabiatnya sehat gitu, bukan ada penyakit sesuatu di dalam jiwanya ya, seperti gila dan yang sejenisnya, atau tidak mempunyai peradaban yang seperti kita. Misalnya dia adalah orang-orang yang memang tabiatnya ada yang kurang begitu ya, ada yang kurang atau belum mengerti tentang peradaban yang benar begitu. Misalnya orang-orang primitif gitu yang mungkin tidak mengerti tentang kebersihan dan yang sejenisnya. Tapi kalau orang yang tabiatnya salimah, orang yang sehat, orang yang memang sudah mempunyai peradaban, maka dia menganggap sesuatu itu kotor. Ya. Wa yatahaffadzuna anhu, mereka menjaga diri dari najis tadi, jangan sampai mengena diri mereka. Wa yaghsiluna thiyab, dan mereka mencuci baju-baju mereka apabila terkena oleh najis tersebut. Idza asabahum, ya, ketika terkena najis tersebut. Kal adrati wal bauli, seperti al adrah, ya, al adrah kotoran, ya, kotoran yang keluar dari bagian belakang, misalnya berupa pasta dan yang sejenisnya, kotoran manusia atau kotoran hewan begitu. Ya, intinya kotoran. Wal baul, baul adalah air kencing, ya. Semua itu adalah najis, ya. Kemudian kata beliau, wal aslu fil asya'i al ibahah wat taharah. Asal pada segala sesuatu itu adalah al-ibahah, boleh, wat taharatu, suci. Ya, artinya begini, segala sesuatu, misalnya makanan atau benda atau apa saja, itu pada asalnya adalah halal, boleh, misalnya kalau makanan boleh dimakan, ya, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Demikian juga adalah benda itu pada asalnya suci, ya. Benda apa saja itu asalnya adalah suci, ya, pada asalnya, ya.
kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu adalah najis begitu. Faman za'ama najasata ainin, maka siapa yang mengklaim bahwa sesuatu benda adalah najis, ainin ma fa'alaihi bid-dalil, maka hendaklah dia mengungkapkan dalilnya. Apa dalilnya? Misalnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, atau dalil qiyas atau ijma' dari para ulama. Nah, ini semua adalah dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut misalnya kotor, najis begitu. Fa innahadha bihi fadzalik, maka apabila dia mampu untuk mengangkat, artinya adalah menunjukkan dalil itu ada, ya dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan kiasnya itu memang betul ada, maka itu adalah dalil untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu najis. Fa in ajaza anhu, apabila dia tidak mampu untuk mengungkapkan dalilnya, menunjukkan dalilnya tidak mampu, au ja'a bima la taqumu bihi al-hujjatu, atau dia datang dengan sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Fal wajibu alaina al-wuquf, maka yang wajib bagi kita adalah al-wuquf. Al-wuquf artinya berhenti, ya, berhenti itu artinya menetapkan sesuai dengan asalnya, sesuai dengan hukum asalnya begitu. Ala ma yaqtadihil aslu, ya tadi sesuai dengan hukum asalnya, wal bara'atu, dan berlepas diri. Berlepas diri artinya tidak menetapkan sesuatu yang memang belum ada dalilnya. Seperti misalnya makanan. Makanan itu pada asalnya halal kecuali sesuatu itu yang diharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan makanan tersebut, maka makanan itu adalah halal begitu. Atau benda, kalau tidak ada yang menyatakan benda itu najis, dalil Al-Quran yang nggak ada, sunnahnya nggak ada, ijma'nya juga nggak ada, qiyasnya juga nggak ada, maka yang demikian itu tetap dalam keadaan bahwa benda itu suci. Li'anna al-hukma bin najasati hukmun taklifiyun, karena hukum dengan najisnya suatu benda adalah hukum taklifi, yaitu hukum yang dibebankan kepada hamba, ya, yang dimana misalnya apakah dia itu nanti berkaitan dengan salat seseorang. Apabila dia mengenakan pakaian yang najis, maka salatnya tidak sah. Atau tempat dia salat di situ kemudian tempatnya najis, maka dia tidak sah. Nah, ini berkaitan erat, ya. Ta'ummu bihi balwa, yang menyeluruh begitu. Ta'ummu bil balwa, yang menyeluruh apa saja. Fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah, maka tidak boleh kecuali setelah tegaknya hujjah. Nah, jadi kita menetapkan benda ini najis atau tidak najis, benda ini adalah boleh atau tidak boleh, atau makanan itu halal atau haram, maka harus dengan dalil. Dalil atau hujjah Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma' dan kiasnya. Kesimpulannya, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang yang mempunyai tabiat lurus, artinya sehat, jasmani dan rohaninya. Mereka menjaga diri darinya, dari benda tersebut, kotoran itu, dan mencuci baju mereka jika terkena oleh najis tersebut, seperti kotoran dan juga air kencing, ya, kotoran yang keluar dari jalan depan ataupun dari jalan belakang begitu. Kemudian yang kedua, asal segala sesuatu adalah suci kecuali yang dinyatakan najis oleh syariat ataupun oleh dalil, atau ada hujjah terhadap najisnya suatu benda. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.